Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Alhamdulillah Syekh telah bersama kita kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari qawaid fiqhiyah. Pertemuan kemarin kita telah membahas kaidah pertama, al-a'mal bin niyat atau al-umur bimaqasidiha, ya. Insyaallah pada pertemuan malam ini akan Syekh kejar dua kaidah apabila Allah izinkan. Baik, tafadhal ya Syekh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن القاعدة الفقهية الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وفي هذا اللقاء سنأخذ قاعدتين إن شاء الله، وهي القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Dan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas di dalam pertemuan kali ini kaidah yang kedua dan yang ketiga, yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Hal-hal yang yakin tidak dikalahkan, tidak dibatalkan dengan hal-hal yang masih ragu, dan al-masyaqqah tajlib at-taisir. Kesulitan-kesulitan otomatis mendatangkan kemudahan. وسنشرحهما ونعلق عليهما باختصار نظرا لضيق الوقت. Seperti biasa, kita akan memberikan penjelasan kepada kedua kaidah tersebut dan memberikan keterangan sebisa mungkin dengan singkat melihat keterbatasan waktu yang ada. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. أولا المعنى الإفرادي تعريف اليقين. Yang pertama yang kita bahas sebagaimana pertemuan kemarin, yaitu makna dari tiap vocabs, al-yaqin dan asyak, ya. Al-yaqinu lughatan huwa al-amru al-mustaqirru al-ma'lum al-thabit. Yakin secara bahasa adalah, secara etimologi adalah sesuatu yang tetap. Al-mustaqir, ya Syekh. Thabit, mustaqir. Sesuatu yang tetap. Ya. Yaquna al-ma'u fil hawd idza thabata wastaqarra. Yaquna al-ma' fil hawd. Dari situ ungkapan Arab. Oke? Ketika air yang ada di dalam wadah, air tersebut tenang dan tidak bergelombang sama sekali, nah itu air tersebut yakin. Wal maqsudu bil yaqini fil qa'idah. Adapun maksud dari istilah yakin di dalam kaidah ini, ma thabata bi jazmin aw ghalabatin dhannin thubutuhu wujuduhu aw nafyuhu. Adapun yang dimaksud dengan yakin di dalam kaidah ini adalah sesuatu yang diyakini keberadaannya atau ketiadaannya. Oke? Sesuatu yang diyakini atau diduga tapi dengan dugaan yang sifatnya dominan. Oke? Diduga tapi dugaan yang sifatnya dominan. Oke? Keberadaannya atau ketiadaannya. Gitu. Ya. Wa huwa bihadha al-ma'na a'ammu min ma'na al-yaqin 'inda al-usuliyyin. Dengan makna ini, maka lebih umum makna yakin ini apabila kita maknai demikian daripada makna yang biasa diberikan oleh para kaum usuliyin. Ta'rifu asyak. Setelah al-yakin, kemudian asyak. Huwa fil lughati ma'khudun min at-tadakhul wal labs. Syak di dalam bahasa diambil dari makna tadakhul dan labs, ketika sesuatu bercampur. Bercampur. Ya. Wal maqsudu bisyakki huna fil qa'idah
Adapun di dalam kaidah ini yang dimaksud dengan syak atau keraguan ini adalah huwa itu mastawa tarafahu huwa al-ihtimalu sawa'an kana al-ihtimalu rajihan atau marjuhan. Syak di dalam kaidah ini adalah sesuatu yang نعيد والمراد والمقصود بالشك هنا مطلق التردد سواء ترجح الاحتمال صار راجحا أو مرجوحا. Adapun syak yang di dalam kaidah ini adalah digunakan pada istilah ragu-ragu, keraguan. Baik keraguan tersebut lebih condong kepada ya atau tidak lebih condong kepada ya, gitu. Ya, itu yang dibilang rojih dan marjuh maksudnya. Lebih condong kemana? Ke iya, apakah enggak, gitu. Jadi secara umum taraddud, keraguan. Ya. Wa huwa bihadza a'ammu min asy-syakk 'inda al-usuliyyin. Dan dengan ini juga makna syak lebih umum daripada syak yang diistilahkan oleh kaum usuliyyin. ثانيا المعنى الإجمالي للقاعدة. Setelah itu yang kedua, makna dari kaidah ini secara umum, yakni dengan menggabungkan dua istilah tersebut, ya. معناها أن ما ثبت بجزم أو غلبة ظن لا تزيله الاحتمالات المجردة والظنون والشكوك الطارئة بدون الظنون. ما ثبت بجزم أو غلبة ظن لا تزيله الاحتمالات المجردة ولا الشكوك الطارئة. Adapun kaidah kedua ini secara umum maknanya adalah ketika dikatakan al-yakin la yazulu bisyak, hal-hal yang yakin tidak dibatalkan atau tidak dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu-ragu. Maknanya adalah sesuatu yang memang tetap diyakini, diyakini keberadaannya, entah dengan dugaan yang dominan atau dengan kepastian, hal yang sifatnya demikian tidak boleh dibatalkan oleh perkara yang sifatnya masih kemungkinan, ya, atau perkara yang sifatnya masih ragu-ragu, keraguan-keraguan yang melintas, keraguan-keraguan yang seringkali melintas datang. Fal-amru al-mashkuku fihi yuj'alu kal-ma'dum kama qala al-Qarafi rahimahullah. Maka sekali lagi, perkara yang sifatnya masih diragu-ragukan, ditempatkan di posisi tiada sama sekali. Sebagaimana disampaikan Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah. Thalithan, al-adillatu ala hadhihi al-qa'idah. Yang ketiga, dalil-dalil yang berbicara tentang kaidah ini, ya. الدليل الأول قول الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا أي لا يقوم مقامه أي الظن والشكوك لا تقوم مقام الحق واليقين ولا تدفعه. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, sungguh tidaklah kebanyakan mereka mengikuti kecuali hanya dugaan-dugaan saja. Sesungguhnya dugaan demikian tidaklah dapat menempati posisi yang harusnya ditempati yang hak. Ya. Sungguh praduga demikian, dugaan-dugaan demikian itu tidak bisa menempati posisi yang harusnya ditempati oleh hak. الدليل الثاني ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة أي في بطنه شيئا في الصلاة فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
Demikian juga diantaranya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang merasakan sesuatu di dalam perutnya, yakni kayak buang angin, berasa kayak buang angin, tapi dia ragu ini buang angin bukan, gitu. Diadukan demikian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkannya agar jangan dia membatalkan sholatnya sama sekali sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Sampai dia mendengar suara atau mencium aroma, ya. Itu hal yang sifatnya yakin, ya. Dalla al-hadithu ala faidatain 'azimatain. Hadis tersebut menunjukkan dua faidah besar. Al-faidah al-ula anna al-yaqin la yazulu bisyak. Yang pertama, bahwasanya perkara-perkara yang sifatnya yakin nggak boleh dikalahkan, dibatalkan dengan perkara yang sifatnya masih ragu. Faman tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadath falyaqin wal aslu baqa'u at-taharah. Maka barang siapa yang yakin dia berada di atas kesucian, kemudian dia ragu apakah terjadi hadas yang membatalkannya, maka hukum asalnya adalah bertahannya kesucian tersebut pada dirinya, taharahnya pada dirinya, ya. Al-faidatu tsaniyah. Faidah yang kedua dapat diambil dari hadis tersebut, anna al-yaqina yazulu bil yaqin. Bahwasanya sesuatu yang yakin dapat dikalahkan dengan sesuatu yang yakin juga. Faman tayaqqana at-taharah thumma sami'a sawtan aw wajada rihan faqad hasala al-yaqin fayajibu alaihi an yakhruja liyatawadda. Dari hadis tersebut dapat kita tangkap, barang siapa yang yakin dalam kondisi taharah, kemudian dia berhadas dan entah dia mendengar suaranya atau entah dia mencium baunya, maka itu sesuatu yang yakin juga. Maka pada saat itu yang yakin awal, yakni berada dalam kesucian, batal dengan bukti yang konkret ini, adanya suara atau adanya bau. Wal faidatu tsaniyah muhimmah li'annahu yaqa'u fiha al-khata'u wal labsu wat talbis. Nah, faedah yang kedua ini penting, ya, bahwasanya al-yaqin yazulu bil yaqin. Yang yakin ini harus hilang juga, batal juga dengan sesuatu yang yakin juga, ya. Dikarenakan banyak orang kusut sebelah sini nih. وذكرونا بأمثلة لهذا النوع الثاني لنذكرها في الأمثلة إن شاء الله. ذكرونا. Ya, nanti ingetin, kasih sampel-sampel contoh kasusnya nanti, ya. أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. Demikian juga di antara dalil yang menunjukkan kepada kaidah ini, yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendirikan sholat, kemudian dia ragu, apakah dia udah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka agar dia tinggalkan yang ragu dan agar dia bangun, yakni agar dia ambil keputusan sesuai dengan yang dia yakini. Wal adillatu katsiratun jidda. Dan dalil-dalil yang akhirnya menunjukkan kepada kesimpulan ini bahwasanya yang yakin tidak dibatalkan dengan hal-hal yang ragu itu banyak. فهذا دليل من الكتاب والسنة ودليلان فهذا دليل من الكتاب ودليلان من السنة ودل الإجماع على هذه القاعدة. Demikian dalil dari kitabullah telah kita bawakan, dan kemudian 2 dalil dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dalil dari ijma', ya, kesepakatan umat. ودليل العقل على صحتها أيضا. Dan dalil akli juga menegaskan hal tersebut, membenarkan kaidah ini. اليقين قوي والشك ضعيف والضعيف لا يرفع القوي حتى في العقل. Sesuatu yang yakin kita anggaplah sesuatu yang yakin, sesuatu yang kuat. Adapun hal yang syak, yang ragu, ini lemah. Hal yang kuat nggak bakalan bisa diangkat dengan sesuatu yang lemah. Demikian maksudnya common sense, ya, common sense. Dalil akli mengatakan demikian. رابعا الأمثلة والمسائل والتطبيقات لهذه القاعدة. Yang keempat, contoh-contoh kasus dan penerapan untuk kaidah ini.
المثال الأول إذا تيقن العبد الطهارة ثم شك هل أحدث أم لا فالأصل بقاء الطهارة لأنه اليقين. Pertama, apabila seorang hamba yakin berada dalam kondisi taharah, suci, kemudian dia ragu apa udah batal apa belum, maka hukum asalnya adalah bertahannya taharah pada dirinya. Ya. Al-mithal الثاني من تيقن الحدث وشك هل توضأ أم لا فالأصل بقاء الحدث ويلزمه الطهارة. Permisalan yang kedua, sebaliknya dari sampel yang pertama. Apabila seorang hamba yakin dia telah berhadas, oke, habis buang air kah dan lain-lain, kemudian dia ragu apakah sudah wudhu setelah itu. Nah, maka hukumnya dalam hal ini ambil yang yakin, maka dia terkena kewajiban untuk mengambil wudhu untuk bersuci lagi. Fil mithal al-awwal, rajulun tawadda'a وصلى معنا المغرب وجلس في الدرس إلى العشاء فلما أذن المؤذن جاءه الشك هل أنا لازلت متوضئا أم قد أحدثت ولم يتذكر يقينا بالحدث لم يتيقن الحدث الأصل بقاء الطهارة ولا يلزمه الخروج. Kasus yang pertama umum, seseorang dalam keadaan suci habis sholat maghrib, kemudian duduk kajian bersama kita sampai sholat isya. Dan ketika hendak mendirikan sholat isya, datanglah keraguan padanya, apakah aku masih berada dalam keadaan suci atau udah batal ya, gitu. Ya, kasus demikian umum, maka ambil yang yakin, jangan dia berwudu lagi, hukumi dirinya berada dalam kesucian. الآن أكثركم عنده يقين أنه لا زال متطهرا الآن. Tayyib, sebagaimana sekarang nih. Kebanyakan kita berada dalam kondisi yakin bahwa kita berada dalam keadaan suci. إذا استمر الدرس إلى الساعة العاشرة. Apabila pelajaran ini berlangsung terus sampai jam 10 misalnya. ثم أحضر لنا الأستاذ عشاء. Kemudian Ustadz bawain makan malam bagi kita. وجلسنا إلى الساعة 11. Terus kita duduk lagi, akhirnya nambah sampai jam 11. ثم أراد بعضنا أن يصلي الوتر. Sebagian kita mungkin terus pengen sholat witir. متى توضأ؟ Kapan dia wudhu? الساعة 6 قبل المغرب. Dia wudhunya tadi berarti dari sebelum sholat maghrib kan? متى يريد أن يصلي الوتر؟ Berarti kapan tuh dia mau sholat witir ya? Alhamdulillah. الساعة 11. Jam 11. No, dia mau sholat witir. هل يجوز له أن يصلي أم لا؟ Dalam kondisi demikian, boleh nggak dia langsung sholat? إذا لم يتذكر حدثا. Kalau dia nggak ingat sama sekali bahwa dia telah hadas. الجواب يجوز. يجوز أن يصلي. السؤال هل هو على يقين من الطهارة؟ Tayyib. Berarti boleh sholat dalam kondisi itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah dia yakin benar dia berada dalam keadaan bersuci itu? Udah. Yakin? Dari jam 6 sampai jam 11 nih, yakin nggak? Enggak, musyrikan. Enggak. Ghairu mutayaqqin. Nah, pasti tidak berada dalam keadaan yakin. هذا الذي قلنا في أول التعريف اليقين ما ثبت بجزم. أنت بعد المغرب عندك جزم ويقين pasti بعد المغرب. Ini الساعة 11 ليس عندك يقين عندك غلبة ظن وهو يقين. Oh, baik. Ini yang kita maksud di definisi tadi. Yakin itu sesuatu yang thabat bijazm, yang pasti adanya, atau dengan dugaan yang dominan. Oke? Tadi habis maghrib kita wudhu, nah tuh kita yakin kita dalam keadaan suci, jazm. Oke? Demi Allah, antum wudhu. Ya. Demi Allah lu wudhu, katanya begitu. Ya. Pas jam 11, jazm itu, kepastian itu hilang darimu. Yang ada padamu turun kadarnya dari jazm, enteng, lebih enteng, menjadi ya dugaan yang dominan. Ya sepertinya memang belum batal. Maka dugaan yang dominan ini hukumi sebagaimana yakin. Tahu. Ma thabata bi jazmin au ghalabat dhannin.
sesuatu yang tetap dengan kepastian atau dugaan yang dominan. فما ثبت بجزم أو بغلبة ظن في لغة الفقهاء كله يقين. Di dalam istilah para ahli fikih, sesuatu yang emang tetap dengan sebuah kepastian, jazm, atau sesuatu yang tetapnya dengan dugaan yang dominan, di dalam istilah para ahli fikih, itu masuk kategori yakin. المثال الثالث رجل أفطر 5 أيام من رمضان ثم قضى بعد في شوال قضى بعض الأيام لا يدري هل هي 3 أم 4. Contoh kasus lagi, seseorang batal Ramadan 5, terus di Syawal dia bayar, tapi dia lupa nih, udah dibayar 3 atau dibayar 5, atau dibayar 4. Nah. فاليقين 3 والرابع مشكوك. Maka yang yakin dalam hal ini 3. Yang keempat ini yang ragu kan. وهكذا إذا شك هل صلى 3 أم 4 هل طاف في الحج في الطواف 3 أم 4. Iya berarti hukumin ambil yang kecil yang pasti. Oke? Ambil 3 berarti. Demikian di dalam sholat. 2 atau 3 pilih 2. 2-nya yakin, 3-nya ragu-ragu. Demikian dalam tawaf haji atau umroh. Ragu jumlah, pilih yang kecil, itu yang lebih yakin. Ambil yang itu. وهناك أمثلة كثيرة نذكرها في القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية. Dan banyak kasus lagi yang berkaitan dengan hal ini yang kita akan sebutkan nanti kasus-kasusnya berkaitan dengan kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah global, kaidah umum ini. Ya. خامسا القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. Sekarang pembahasannya adalah kaidah-kaidah yang merupakan turunan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Al-qa'idatul ula, yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Kaidah yang pertama, hukum asal bertahan sebagaimana awalnya. Hukum asal bertahan sebagaimana awalnya. Udah gitu. Al-aslu baqa makan ala makan. وهذه القاعدة الفقهية تدرس في علم أصول الفقه دليلا من الأدلة المختلف فيها وهو دليل الاستصحاب. Okay. Kaidah ini by the way, FYI, dibahas juga di pelajaran usul fikih selain di qawaid fikhiyah. Dibahas sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber yang tidak disepakati untuk berhukum. Kalau yang disepakati itu kan Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, itu disepakati. Ada dalil-dalil lain yang tidak disepakati. Oke? Di antaranya adalah pembahasan ini al-aslu baqa makan ala makan di dalam pembahasan dalil istishab al-asl, bertahan dengan hukum asal. ما تعريف الأصل ما تعريف الاستصحاب عند الأصوليين. Apa definisi istishab di kalangan para ahli usul? هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني الحالي سكرا بناء على ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير لفقدان عدم وجود ما يصلح للتغيير والانتقال. Istishab adalah menghukumi sesuatu itu eksis di waktu ini dengan hujah itu eksis di waktu sebelumnya. Hukum tersebut tetap adanya hukum tersebut di waktu ini dengan hujah bahwasanya hukum tersebut ada sebelumnya. Tuh, menghukumi demikian. Dikarenakan apa menghukumi demikian? Karena tiadanya hal-hal yang dapat dianggap menjadi sesuatu yang bisa merubah hukum tersebut. Pokoknya menghukumi sesuatu di zaman ini sesuai dengan hukumnya di zaman sebelumnya. Tuh. Dikarenakan tiadanya hal-hal yang merubah hukum tersebut.
وهذه istishab itu. وهذه قاعدة وأصل دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وعمل الناس. Nah, kaidah ini menjadi sumber juga yang ditunjukkan oleh kitabullah, sunnah, ijma, bahkan praktek para kaum muslimin menunjukkan hal ini. عمل الناس جميعا مسلمهم ومسلمهم وكافرهم. Oh, bahkan amalan para manusia semuanya, baik yang muslim ataupun yang kafir, mereka membenarkan secara common sense-nya kaidah ini. المسلم والكافر يأخذ الواتساب ثم يرسل إلى صديقه قبل سنة لم يواصله على رقمه الأول فيبني في الزمان الحالي الثاني الرسالة ويرسلها إليه بناء على أن هذا الرقم كان ثابتا له في الزمان الماضي ربما قبل سنة أو سنتين. لماذا؟ لفقدان ما يصلح للتغيير. لم يرسل له رسالة قد غيرت رقمي وهذا رقمي الجديد، فهو يبني على ذلك. ويرسل الناس الرسائل وباكيت باكيت الطرد، نسميه الطرد أو الشحنة. يرسله إلى فلان، إلى بيته، إلى سومطرة، إلى كليمنتان، بناء على أنه لا زال يسكن في ذلك البيت مع احتمال أنه قد غير. هذا هو عمل الناس بالاستصحاب. Tidakkah kita lihat di kehidupan sehari-hari, kita berkomunikasi dengan seseorang setahun 2 tahun lalu pakai WhatsApp, kita pernah. Sekarang setelah 1-2 tahun berikutnya kita mau nge-WhatsApp dia, kita akan nge-WhatsApp ke nomor yang dulu juga kan sama. Kenapa? Karena kita hukumi dia masih pakai nomor itu. Belum ada kasus-kasus bukti yang bahwasanya dia telah merubah nomornya. Nggak ada kabar sebelumnya, Jal, nih gue ganti nomor. Nggak pernah ada nih tuh. Nggak ada kasus yang dianggap merubah hukum yang sebelumnya. Begitu. Demikian juga alamat. Kalau kita mau ngirim paket dan lain-lain. Setelah bertahun-tahun kita nggak pernah ngirim paket kepada orang yang kita mau kirim. Kemudian kita mau kirim lagi paket. Kita masih menghukuminya bahwa dia masih berada di alamat tersebut. Iya kan? Padahal bisa jadi juga udah pindah. Bisa jadi udah pindah. Tapi nggak ada sesuatu yang menjadi sesuatu yang yakin bahwa dia telah pindah. Nggak ada kabar datang pada kita bahwa dia telah meninggalkan alamat yang lama dan pakai alamat yang baru atau pakai nomor baru. Itu al-aslu baqa makan ala makan. هل يوجد احتمال أنك أحدثت؟ نعم. هل يوجد احتمال أنك غيرت هاتفك رقم هاتفك؟ نعم. لكنه احتمال مجرد عن الدليل فلا يلتفت إليه. gitu. فيجعل كالمعدوم كما قال القرآن. Iya, gitu ya. Jadi hakikatnya, apakah ada kemungkinan kau telah batal? Ada kemungkinan. Apakah ada kemungkinan dia ganti nomor? Ada. Apakah ada kemungkinan dia udah pindah rumah? Ada sih kemungkinan itu. Tapi kemungkinan tersebut hanyalah kemungkinan yang tidak dikuatkan oleh bukti. Nah yang kayak gini jangan dianggap. Kita tempatkan yang demikian kal ma'dum. Seperti sesuatu yang tidak ada. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Kharafi. Ya. طيب القاعدة الثانية الأصل براءة الذمة. Kaidah yang kedua yang merupakan turunan dari al-yakin la yazulu bisyak tadi, yaitu al-aslu bara'atuz zimmah. Apa istilah di kita sehari-hari? Orang yang hukum asalnya dia tidak praduga tak bersalah. Itu. Al-aslu bara'atuz zimmah. Seseorang dihukumi hukum asalnya pokoknya dia innocent. Tuh, hukum asalnya seseorang tidak bersalah tuh. Praduga tak bersalah. Al-aslu bara'atuz zimmah. Al-aslu anna al-insana yuladu khaliyan min al-huquq wal-wajibat lillahi walil makhluqin illa ma dalla ad-dalilu alaihi. Hukum asal seseorang lahir, dia dalam keadaan tidak terkena kewajiban apapun. Ya? Tidak terkena kewajiban apapun, baik kepada Allah, yakni lillah, walil makhlukin. Min al-wajibat, misal as-salawat, waz-zakawat. Dia belum terkena kewajiban apapun bagi para makhluk juga, selain kepada Allah. Dia belum kena kewajiban sholat, zakat, dan lain-lain. Dia masih innocent, masih kosong. Masih belum terkena kewajiban apapun.
Ya. لو قال رجل لماذا لا تتصدق للصندوق الذي في المسجد هذا أمر واجب تقول له الأصل براءة الذمة أين الدليل على الوجوب. Seseorang berada dalam keadaan tidak terkena kewajiban sama sekali kecuali adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya dia terkena kewajiban. Seseorang bilang ketika lewat kotak sodakoh, mengapa kau tak bersodakoh? Begitu. Maka dia bisa menjawab al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum awalnya seseorang tidak terkena kewajiban apapun. Mana dalilnya bahwa aku wajib untuk masukin duit di kotak sodakoh. مع أن الصدقة أجرها عظيم لكن إيجاب شيء لم يوجبه الله أمره عظيم في الشرع. Sodakoh hakikatnya pahalanya besar. Tapi menghukumi sesuatu wajib di dalam syariat itu haknya Allah. Sembarangan mewajibkan sesuatu tanpa keterangan dari Allah dari Rasulnya juga adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. جاء رجل وقال لماذا لم تصلي الوتر الوتر واجب كما يقول الحنفية خلافا للجمهور. Seseorang berkata kepadamu, kenapa kau tak sholat witir? Witir itu hukumnya wajib sebagaimana dikatakan kelompok Hanafiyah. Berbeda pendapat dengan jumhur yang menghukumi witir ini sunnah, nggak wajib. Ya. نقول ما قاله العلماء الوتر مؤكد جدا لا يتركه المستقيم الذي يحب الله ورسوله ولكننا لا نستطيع أن نقول واجب إلا إذا وجد الدليل والأصل براءة الذمة. Maka kita jawab ya bahwasanya witir memang sangat ditekankan, dianjurkan dan sangat ditekankan. Orang-orang yang memang istiqamah di atas jalan Allah luar biasa takkan meninggalkan witir. Tapi nggak boleh kita mengatakan sesuatu wajib kecuali ada keterangannya dari Allah sendiri, ya kan? Dari nas, ya. وهكذا في حقوق الناس والمخلوقين الأصل براءة ذمة من المال لك ومن النفقة عليك فلا يجب علي أن أعطيك مالا ولا أن أنفق عليك ولا كثير من الحقوق لأن الأصل براءة الذمة إلا ما دل عليه الدليل. Demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam hubungan sosial manusia. Hukum asalnya seseorang tidak wajib dia menafkahi orang lain, tidak wajib dia menyantuni orang lain sama sekali. Oke? Dia terlepas dari semua kewajiban tersebut kecuali adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya dia wajib untuk menginfakkan kepada orang-orang tersebut. Ba'dun nasi qad 'awwadahu shakhsun an yu'tiyahu shay'an an yu'inahu bi shay'in maddiyin aw ma'nawiyyin fa idza qata'ahu 'anhu yawman ghadiba fa'amalahu 'ala annahu wajib. ونحن عندنا مثال يقول قطع العادة عداوة أي يسبب العداوة. Misal kasus, oke? Seseorang biasa dia menyantuni orang lain yang sifatnya nggak wajib. Dia beri bulanan, terus rutin dia beri bulanan. Suatu hari dia hentikan pemberian bulanannya ini, oke? Akhirnya orang yang disantuni bulanan ini marah dan mungkin menagihnya. Karena apa? Dia mengira hal tersebut udah sesuatu yang wajib, padahal sama sekali tidak wajib. Dari situ diungkapkan sebagaimana dalam istilah masyarakat yang beredar, qat'ul adah adawah. Ya, memutus sesuatu yang sifatnya kebiasaan itu akan menimbulkan permusuhan. Wala yanbaghi lil muslimin أن يسيء هذه الإساءة لمن أحسن إليه وانقطع عنه في شيء. Tapi ya sebenarnya nggak layak juga bagi seorang muslim untuk nggak layak berbuat buruk kepada orang yang biasa memberikan kebaikan kepadanya dan suatu hari dia berhenti dan nggak memberinya. Nggak boleh juga akhirnya memberikan permusuhan kepada orang tersebut. Nggak layak bagi seorang muslim melakukan hal tersebut. لأن هناك قاعدة قرآنية مهمة. Karena ada kaidah Qur'ani yang penting. وهي قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل أي ليس عليك طريق للإيجاب عليهم والتشديد عليهم
وهم محسنون متبرعون ليسوا قائمين بواجب عليهم. Kaidah Qur'ani yang agung di dalam hal ini, ma'alal muhsinina min sabil. Maknanya apa? Orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat charity, itu nggak boleh dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut ketika dia mempertimbangkan dia untuk menghentikan hal tersebut. Nggak boleh. Ya, dia tak, maksudnya nggak punya hak orang lain nih, nggak, orang yang biasa dia santuni nggak punya hak untuk memaksanya untuk meneruskan kebaikan yang biasa dia lakukan. Ma'alal muhsinina min sabil. Rajulun yabhathu an hadzal masjid liyahdhur ad-dars. Seseorang misalnya mencari masjid ini untuk menghadiri kajian. Wajada syakhsan faqala lahu irkab ma'i sa'usiluka ila qaribin minhu. Kemudian dia menemukan seseorang di jalan, kemudian dia bilang kata, ayo ikut denganku, aku akan menyampaikanmu kepada satu spot yang dekat dengan masjid ini. Awsalahu ila mal'abil qurah. Taunya dia sampaikan, dianterin sampai ke lapangan bola. Lapangan bola di depan. Oke. Maqala lahu hadzal masjid akmil huna, lurus. Ya. Kemudian dia bilang, noh tuh masjidnya sono, terus aja lurus ke sono gila jalan, begitu. Yaghdab, limadha? Awsilni ila masjid, la tatrukni huna. Ini orang yang dianterin marah. Kenapa begitu? Anterin dong sampai ke masjid ini itu. Itu salah, gitu. Dia salah. Karena apa? Dia nggak punya kewajiban untuk mengantarkannya sampai spot. Yajibu alaina an na'rifa wa an numayyiza bainal ihsani wat tatawwu'i wat tabarru'. وبين الواجب والحتم واللازم كالنفقة على الأولاد والزوجة وغيرها. Maka agar sebaiknya kita bisa membedakan mana hal-hal yang sifatnya ya ini rahmat dari orang, ihsan, charity, tatawwu yang nggak wajib, dengan perkara-perkara yang sifatnya lazim, harus memang dipenuhi hal tersebut oleh seorang individu, wajib memang seperti nafkah kepada keluarga dan lain-lain. قال العلامة العثيمين في نظم هذه القاعدة وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي أي فاسمع قولي. فاسمع قيلي. طيب. Syekh Utsaimin rahimahullah, hadza manzumah ya Syekh. Manzumah, na'am. Syekh Utsaimin rahimahullah dari kaidah ini menyusun manzumahnya, wa ma 'alal muhsinina min sabil. Ma 'alal muhsini min sabili. Ma'alal muhsini min sabili, sebagaimana tidak ada hak bagi orang lain untuk memaksa orang muhsin untuk berbuat kebaikan, ya, sebagaimana demikian, fasma ya Syekh, qawli, maka dengarkanlah wahai orang-orang yang zalim ucapanku ini, ya, yakni orang yang memaksa muhsin untuk memberikan kepadanya sesuatu yang enggak wajib atasnya, hakikatnya dia berbuat zalim. Qala al-Qurtubi an hadhihi al-ayah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang ayat tersebut yang menjadi sebuah kaidah. Sabiq dzikruha ma 'ala al-muhsinin min sabil, qala hadhihi al-ayatu aslun fi raf'i al-'iqab 'an kulli muhsin. Iqab. Ma nu'aqibu wa nushaddid 'alayhi wa la nu'atibuhu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, mengomentari ayat tersebut, bahwasanya ayat ini adalah hukum inti, undang-undang inti, bahwasanya seorang muhsin nggak boleh terkena hukuman, ya, nggak boleh seseorang yang berbuat charity, menyumbang, terkena hukuman hanya karena dia tidak memberikan sumbangan, nggak boleh. Hadhihi al-qa'idah laysat min laysa laha 'alaqah يعني شديدة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولكن ذكرناها استطرادا مع قاعدة الأصل براءة الذمة، فلا يجوز أن نكلف الناس ونوجب عليهم ما ليس في ذمتهم. Kaidah ini nggak berhubungan langsung sih dengan al-yakin la yazulu bisyak, tapi berhubungannya dengan kaidah yang merupakan turunan dari yakin la yazul bisyak, yaitu kaidah bara'atul zimmah, seseorang tidak terkena kewajiban apapun, seseorang terhitung innocent kecuali adanya dalil yang menunjukkan bahwanya dia terkena kewajiban tersebut. Berkaitanlah dengan ini. Al-qa'idatu ats-tsalitsatu min al-qawa'id al-mundarijati tahta qa'idatil yaqin la yazulu bisyak
Kaidah berikutnya yang masih merupakan turunan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. قاعدة الأصل في الأمور الطارئة الحادثة بين قوسين الحادثة العدم. الأصل في الأمور والصفات الطارئة muncul baru العدم. Oke. Kaidah yang diantara kaidah-kaidah yang merupakan turunan dari kaidah yang sedang kita bahas al-yaqin la yazulu bisyak, diantaranya adalah hukum asalnya pada perkara-perkara yang selintas baru terjadi. Oke? Hukum asalnya adalah seperti tiada. Seperti tiada. Kita hukumi seperti tiada. Ya? الأمور والصفات نوعان وجودية ثابتة كالإنسان له يدان وعينان. هذه صفات تكون موجودة مع الإنسان في الأصل. Jadi perkara-perkara dan sifat-sifat itu ada dua macam. Yang pertama, hal-hal yang sifatnya dapat terlihat wujudiyah, ya, dapat terlihat seperti manusia yang punya sifat-sifat sebagai manusia. Dia punya dua tangan, dua kaki, punya muka, dua mata, gitu. فالأصل في الصفات الوجودية أنها موجودة. Maka hukum awal, hukum asal dari sifat yang sifatnya wujudiyah, eksistensi tadi, bahwasanya hal tersebut exist, memang ada. ولذلك لا يشترطها الناس. لا يقول أنا أريد عاملا يعمل عندي عنده يدان عنده عينان. Dari situ nggak ada seseorang memberikan syarat ketika dia mau menyewa seseorang untuk bekerja dengannya, ya. Nggak ada seseorang memberikan spek, ya, spek pegawai baginya. Aku ingin seorang pegawai yang punya dua tangan, punya dua kaki. Nggak ada orang ngomong gitu kan. Gitu. Karena الأصل وجودها ada. الأصل وجودها من ادعى العدم في الصفات الوجودية عليه الدليل. Maka barang siapa yang mau mencoba mengatakan bahwasanya tiadanya hal tersebut pada diri seseorang, dia harus mendatangkan dalil. Dia harus mendatangkan bukti. Ya. هذا الموضوع النوع الأول ليس موضوعنا ولا نريده ولكن مقدمة للموضوع الثاني وهو الصفات العارضة الحادثة التي لم تكن موجودة عينيا التي الأصل عدم وجودها. Itu tadi yang pertama, tipe yang pertama, sifat yang sifatnya wujud, ada, dapat dilihat, dapat dipegang. Ini bukan pembahasan kita. Kita sebutkan saja sebagai sebuah muqaddimah. Yang menjadi pembahasan kita adalah yang kedua, sifat yang kedua ini, insyaallah. Setelah kita dengarkan azan, ba'dal azan, ya Syekh. نكمل فقط المثال حتى يكون ماشي. طيب مثال الصفات العارضة الدين على الإنسان الأصل عدمه. Permisalan yang kedua dari sifat tadi. Sifat yang pertama itu emang yang hukum asalnya ada, itu emang ada. Oke? Sebagaimana sifat-sifat fisik yang ada pada para manusia. Sifat yang kedua kita bahas adalah sesuatu yang hukum asalnya nggak ada. Tadinya nggak ada. Seperti hutang. Kita berhutang seseorang. Asalnya seseorang dihukumi tidak berhutang. Awalnya demikian kan? Iya gak? Adapun fisik manusia dihukumi bahwasanya dia sempurna, punya dua tangan, dua kaki. Kalau ada orang bilang dia nggak sempurna, perlu datangkan dalil. Nah yang tipe kedua ini maksud Syekh, sesuatu yang dihukumi awalnya nggak ada. Untuk bilang bahwasanya itu ada, perlu dalil. Contoh hutang. Aku nggak berhutang kepada seseorang, hukum asalnya. Kalau seseorang bilang aku berhutang kepadanya, dia mesti mendatangkan dalil. Nah begitu. الأصل عدم العيب في السلعة كالسيارة والدراجة والهاتف والكمبيوتر. الأصل عدم وجود العيب لأن العيب والفساد والخلل صفة عارضة الأصل عدم وجودها. Contoh lain, pada handphone, mobil yang kita mau beli, hukum asalnya adalah bahwasanya ini normal, nggak ada lecet, nggak ada rusak. Karena kerusakan dan kelecetan adalah sifat yang terjadi. Bukan hukum asalnya yang ada pada barang tersebut. Begitu kan? Maka ketika kita beli handphone baru atau beli mobil baru, hukum asalnya adalah
bahwasanya barang-barang tersebut itu selamat dari celah-celah itu, ya, sifat-sifat yang terjadi padanya tersebut. الأصل في الرجل عدم معرفته بالكمبيوتر والبرمجة وعدم معرفته بالطباخة. بالطباخة، أوكي. كونه طباخا. أيضا عدم كونه فنيا تكنيسي. الأصل هذا أنها صفات ماذا؟ طارئ. عارضة وطارئة. لا توجد مع الإنسان في الأصل. نعم. Sebagaimana pada diri seseorang, hukum asal seseorang dia nggak tahu IT. Hukum asalnya seseorang dia nggak punya skill masak. Hukum asalnya seseorang dia nggak ngerti teknik sama sekali. Dia polos. Dikatakan apa? Skill itu adalah sesuatu yang tari, yang terjadi padanya, bukan sesuatu yang emang ada padanya sejak awal. Jadi hukum awalnya kita ketika nggak kenal dia, kita hukumi dia nggak tahu hal tersebut. فَمَنِ ادَّعَى الدَّيْنِ عَلَى شَخْصٍ. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku bahwasanya dia punya utang kepada orang lain, فَعَلَيْهِ الدَّلِيلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأُمُورِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمِ. Paham ya? Maka dia harus mendatangkan dalil. Dia bilang, si fulan punya hutang ke sana. Tuh, kau harus mendatangkan dalil bahwasanya dia punya hutang ke sana. Karena hukum awalnya, setiap individu terlepas dari kewajiban apapun. Innocent dia. Praduga tak bersalah. Oke? ومن ادعى أنه كاتبا أو فنيا أو طباخا فعليه بالدليل إذا أنكر إذا طلبت العامل وإذا به وأريده طباخا أريده فنيا تكنيسي ثم إذا به ليس كذلك الأصل عدم هذه الصفة حتى يثبت بالدليل أنها موجودة. يعني بالتجربة يا شيخ, بالtes. Demikian seseorang ketika dia mau mengakui dirinya bahwa dia punya skill tertentu. Nih, aku jago masak, aku jago teknisi, begitu. Dia dihukumi dia nggak punya skill tersebut. Ketika dia mau menegaskan bahwa dia punya skill tersebut, dia mesti membuktikannya. Maksudnya gitu udah. بقي قاعدة واحدة وننتهي من قاعدة اليقين. لا بأس. القاعدة الرابعة أو الخامسة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لا تترجم هذا واضح. من القواعد الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الحادث بين قوسين الطارئ. الأصل إضافة ونسبة وإرجاع الأمر الحادث طارئ إلى أقرب أوقاته. Kaidah berikutnya yang merupakan turunan dari kaidah umum tadi. Hukum asalnya adalah, hukum asal menisbahkan sesuatu kepada waktu yang paling dekat dari kejadiannya. Menisbahkan atau menghukumi sesuatu kepada waktu yang paling dekat dengan kejadiannya. Rajulun nama fil lail wastayqadha li salatil fajr fadhahaba ila al-maghsalah wastafal وتوضأ مباشرة وذهب إلى المسجد لم يحتج إلى الخلاء في السفر أو الحضر. Oke, seseorang bangun dari tidur, kemudian dia ke WC, berwudu, dan kemudian dia berangkat ke masjid untuk sholat. ثم رجع بعد الفجر ونام. Habis sholat subuh. Kemudian pulang habis sholat subuh, dia tidur. ثم ذهب إلى عمله. Habis itu dia bangun dan pergi ke kantornya biasa. ثم حضر وقت صلاة الظهر. Datanglah waktu sholat zuhur. تحتاج إلى الخلاء. Pada saat itu dia perlu WC. فوجد أثر وعلامة المني على ثوبه. Pas dia mau ke WC, dia temukan pada dirinya kok ada bekas mani, ada bekas air mani. هنا حصل احتلام وجنابة موجبة للغسل. Berarti dia semalam itu habis mimpi yang mewajibkan dia untuk mandi junub. ولكن إلى أين نضيفه؟ إلى أين نرجعه؟ إلى النوم الذي قبل الفجر أم إلى النوم الذي بعد الفجر؟ Tapi kemana nih kita nisbahkan junubnya? Oke? Mak junubnya nih dia waktu kapan nih? Mimpi basahnya nih waktu kapan? Apakah kepada tidur yang malam sebelum sholat subuh? Atau tidur yang habis sholat subuh tadi? Tuh, begitu. Kemana kita hukumi hadasnya? Oke?
نضيفه إلى أقرب أوقاته التي يمكن أن يحصل بها وهو بعد صلاة الفجر. فماذا يلزمه؟ Nah, maka dalam hal ini sesuai dengan kaidah ini kita hukumi bahwa ini mani berarti terjadinya keluarnya waktu tidur yang habis subuh. Tuh, menisbahkan kejadian sesuatu kepada waktu yang paling dekat. Oke? Maka apa yang harus dia lakukan? Sebelum sholat zuhur? Alaihi al-janabah qabla zuhur. Wa alaihi an yaghtasila min al-janabah. Wa madha yusalli? Yu'id salat madha? Nah, betul. Berarti dia harus mandi. Nah, habis itu dia harus mengulangi sholatnya enggak subuh? Alaihi ayyuid la yaqdi. بارك الله فيك. كذلك الخلل والعيب والفساد في السلعة في السيارة في الآلة إذا كان يمكن أن نضيفه إلى وقت قديم أو إلى وقت قريب فالأصل إضافته إلى وقت قريب يمكن أن يحدث فيه ما لم يكن هناك علامة على أنه قديم. Demikian juga celah-celah yang ada pada barang yang kita beli. Kalau kita bisa menisbahkan kapan ini rusaknya terjadi kepada zaman yang lama atau zaman yang paling dekat, maka hukum asal kita nisbahkan kerusakan tersebut kepada kejadian yang paling dekat. Oke? Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini cacat ini ada sejak lama. وهناك أمثلة لهذه القواعد وهناك قواعد لتلك القاعدة الكبرى أيضا. لكن نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وبعد الأذان نكمل القاعدة الثالثة وبها نكتفي في هذه اللقاءات. Kita cukupkan kaidah ini, setelah azan kita akan sambung dengan kaidah yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ikhwati rahimakumullah, ada tambahan sedikit untuk supaya kita menguasai dengan baik kaidah ini, fahami atau hafalkan level ini. Oke? Paling tinggi yakin. Yakin. Kemudian di bawahnya turun levelnya zon, dugaan. Oke? Turun lagi syak, keraguan. Turun lagi waham, kirain. Kirain mah tuh. Kirain waham mah. Tahu dah bahasa Indonesianya apa tuh? Waham tuh itu kirain. Oke? Ya. Jahal. Bahlul. Emang kagak ngerti lu udah. Oke? Sekali lagi, yakin sama von masukin level yakin. Ya. Sebagian membagi dhon ke dalam dua level. Kalau dhonnya rajih, yakni dugaannya lebih dominan, nah itu ke yakin. Tapi dugaannya enggak, masih ragu, masuk ke level bawahnya, syak. Adapun syak, waham, jahal, masukin ini semua ke syak, ke ragu. Itu semua masuk kategori ragu dengan levelnya yang berbeda-beda. Dah, tambahan dari anak itu doang. Ya. تفضل يا شيخ نكمل القاعدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فالقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. Hal-hal yang menyulitkan, kesulitan otomatis mendatangkan kemudahan. Kesulitan otomatis mendatangkan kemudahan. أولا المعنى الإفرادي. Seperti biasa, yang pertama makna dari setiap vocab ya, dari setiap معنى المشقة. مشقة artinya المشقة هي الحرج والعناء والشدة والتعب والنصب والعسر. خذ اثنين فقط. No. مشقة itu artinya ribet, repot, berat, pegel, semuanya ada tuh. Udah, itu. والمقصود بها الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد الزائدة. Maksudnya adalah keribetan, kerepotan, keberatan
Yang enggak wajar, enggak seperti biasanya maksudnya semua hal nih ada kadar ribetnya mesti wajar. Cuman ketika di luar kewajaran baru dibilang masyaqqah. Ya. Tajlibu ay tusabbibu wa tasuqu. Tajlib di dalam kaidah al-masyaqqah tajlib. Maksudnya apa? Menyebabkan otomatis mendatangkan at-taysiru at-tarkhisu wat-tashilu. At-taysir maksudnya adalah kemudahan dan keringanan. Wat-takhfifu. Ya. Keringanan. Thaniyan al-ma'na al-ijmali. Oke, makna kaidah secara keseluruhan. وقبل المعنى الإجمالي قبل أن ندخل لابد من مقدمة وهي أن التيسير في الشريعة نوعان. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mesti tahu dulu nih bahwasanya yang dibilang kemudahan di dalam syariah itu ada dua macam. النوع الأول التيسير الأصلي في عموم الشريعة. Yang pertama adalah kemudahan yang hukumnya memang genre asli syariat. Kemudahan, sifat mudah yang memang hukumnya adalah sifat asli pada syariat. فجميع أحكام الشريعة في عقائد والإسلام والدين في عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه كلها سهلة ميسرة يستطيع العبد أن يقوم بها ويفعلها دون مشقة في حاله العادي. Maka hukum asalnya semua undang-undang Islam, aturan Islam, mau di akidah, di ibadah dan lain-lain, hukum asalnya semuanya itu mudah. Semuanya itu mudah. Hakikatnya setiap hamba bisa melakukannya apabila dia berada dalam kondisi normal. Apabila dia berada dalam kondisi standar. Ya. فجميع الناس في حالهم العادي يستطيعون أن يصلوا في المسجد وأن يصلوا قائمين الفريضة. Sebagaimana setiap orang misalnya dalam kondisi standarnya, kondisi biasanya, mereka semua bisa sholat di masjid dan bisa sholat dalam keadaan berdiri. ويصومون رمضان ويؤدون الزكاة اليسيرة من المال الكثير. سهل. Hakikatnya setiap orang bisa melaksanakan puasa Ramadan. Bisa juga mereka menunaikan zakat yang toh jumlahnya hanya sedikit dibandingkan harta yang sangat banyak. Ya. Ada taisir asli. Ini yang dimaksud dengan taisir yang sifatnya asli, yakni kemudahan yang sifatnya memang genre aslinya syariah kita. Nah yang kedua baru kemudahan yang sifatnya arid. Kemudahan yang tadinya nggak ada kemudian ada, datang. Yang sifatnya arid, datang, hadis. Inda husulil udhr wal masyaqqah. Ini terjadi ketika di dalam kondisi udhr atau kondisi masyaqqah tadi yang kita jelaskan. Al-an narji' ila al-awwal wa nudkhil ma'ahu ats-tsani. Kita kembali kepada yang awal, kemudian kita mix sama yang kedua nih. Al-aslu anna al-mukallafa yastati'u an yaquma bil ibadati إذا كان في الحال الطبيعي العادي على الوجه الأكمل دون مشقة تيسير أصلي. Hukum asalnya setiap individu dapat melakukan ibadah sebagaimana mestinya apabila dia berada dalam kondisi standarnya sebagaimana sholat berdiri tadi dan lain-lain. Ini kemudahan yang sifatnya memang asli di dalam syariat. Walakin ada baina qausain taysir asli. Huna naktub. Ya, tapi ingetin tuh, ini tadi kemudahan yang memang mudah di dalam syariat. Dalam artian Allah tidak mewajibkan sesuatu yang di luar kuasa manusia itu. Wa ma'a dzalika fa inna hadha al-'abda idza tara'a lahu qari'un wa hasala lahu 'udhrun بسبب العذر شق عليه أن يقوم بتلك العبادة على الوجه الأكمل فإن الشارع يخفف عنه بما يناسب حاله وهذا تيسير فرعي عارض حادث. نعم. Tapi apabila seorang hamba terjadi kesulitan padanya, dia nggak sedang berada dalam keadaan standar seperti biasa. Oke?
dia berada dalam keadaan yang akhirnya terkena uzur. Sehingga dia nggak bisa melakukan atau mendirikan ibadah sebagaimana yang ideal di dalam waktu kondisi biasa. Pada saat itu datanglah dari syariat kemudahan baginya sesuai dengan kondisi si hamba tersebut. Nah, kemudahan yang kedua ini yang datang nih, ini baru kemudahan yang tipe kedua, at-taisir al-arid, kemudahan yang sifatnya yakni terjadi sesuai dengan momentum, sesuai dengan momentum. فالأصل أنه يستطيع أن يصلي في المسجد جماعة وأن يصلي قائما الفريضة. Maka sekali lagi hukumnya setiap individu bisa aja وأن يصوم رمضان, berjamaah di masjid, berdiri dan kemudian sholat puasa Ramadan, setiap individu فإذا bisa. وجد العذر خفف عنه. Tapi ketika datang kondisi yang sifatnya uzur baginya, maka diberikan keringanan kepadanya. قال العثيمين في منظومته وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. كل ما شرعه الله فقد جعله ميسرا من أصله وعند وجود العارض الطارئ. في أصله وعند من أصله وعند عارض طرأ. نعم. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam manzumah usul fikihnya, wa kullu ma kallafahu qad yassara, dan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hambanya, hakikatnya ini udah Allah mudahkan. Nggih? Min aslihi wa inda aridin tara. Emang dari awalnya hakikatnya emang udah diringankan syariat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keringanan juga ketika terjadi arid tadi, kondisi-kondisi yang di luar kebiasaan, datanglah keringanan baginya. Ya. Thalithan al-adillatu. Dalil-dalil yang menunjukkan kaidah tersebut. الدليل الأول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدليل الثاني يريد الله أن يخفف عنكم. الدليل الثالث ما يريد الله ليجعل عليكم min harajin. Dalil pertama adalah ayat-ayat yang berbicara tentang di mana Allah menghendaki keringanan bagi kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tak menghendaki kesulitan. Allah menghendaki yukhaffif, Allah menghendaki untuk memberikan keringanan bagi kalian. Dalil-dalil demikian banyak di dalam Al-Qur'an. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. Dan dari sunnah adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seseorang berkeras di dalam agama ini kecuali pasti akan mematahkannya. وهناك أدلة أخرى جزئية نذكرها في قولنا رابعا الأمثلة والتطبيقات والمسائل لهذه القاعدة. Terdapat dalil-dalil lain yang lebih spesifik yang menunjukkan adanya kaidah ini, ya. Ini nanti dalil ini kita gunakan di dalam contoh kasus yang kami akan berikan. المثال الأول الأصل أن الإنسان يستطيع أن يتوضأ للصلاة. Misal yang pertama, hukum asalnya, yakni kondisi awalnya, setiap manusia dia bisa untuk berwudu untuk mendirikan sholat. عند وجود الماء. Ketika air tersebut ada, nih dalam kondisi standar. ولكن إذا لم يجد الماء حقيقة غير موجود أو حكما يوجد ولكن لا يستطيع أن يستعمله لألم أو جرح أو حرق فإنه ينتقل إلى التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا. Tapi ketika berubah kondisi seseorang dari kondisi standarnya, misal tidak ada air. Atau ada air, cuman dia nggak bisa menggunakan air tersebut. Entah airnya nih nggak suci, entah kondisi fisik dia habis luka, kebakar dan lain-lain sehingga nggak boleh kena air. Nah ini kondisi dia bukan kondisi standar. Berubah pada saat itu datang keringanan baginya sehingga dia nggak mesti menyentuh air tersebut untuk berwudu. Ya, dia bertayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah dia dengan debu yang baik. وهذا الدليل الرابع. Itu hakikat dalil yang keempat. Misal wa dalil.
Nah, ini yang kami maksudkan. Kami mau memberikan contoh seiring dengan dalilnya. Dalil seiring dengan contoh. المثال الثاني الأصل أن الرجل يستطيع أن الإنسان يستطيع أن يصلي الفريضة قائما ولكن إذا طرأ له طارئ وأصابه مرض لا يستطيع بسببه أن يصلي أصابه مرض لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا فإن لم فعلى جنب لما روى البخاري وغيره من حديث جابر أو أبي سعيد حديث أبي سعيد أنه قال صابتني بواسير فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذا الدليل الخامس. Kemudian contoh selanjutnya, oke? Hukum asalnya dalam kondisi standar setiap orang bisa melakukan sholat berdiri berjamaah, bisa, oke? Tapi orang yang sedang dalam keadaan misalnya sakit sehingga dia tidak bisa berdiri. Nah, ini kondisi terjadi baru padanya. Oke? Datanglah keringanan baginya. Dia boleh sholat dalam keadaan duduk kah? Nggak bisa duduk, dia sholat dalam keadaan berbaring. Ini diambil dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah kau dalam keadaan berdiri. Wa illam tastati', tapi apabila kau tak mampu, fa shalli qa'idan. Maka salatlah kau dalam keadaan duduk. Enggak bisa juga, maka dalam keadaan berbaring. Hakikatnya selain contoh, ini juga dalil yang menguatkan kaidah tersebut. Ya, ini dalil yang keempat. Al-mithalu tsalits, rajulun imra'atun yuridu an yasuma Ramadan, al-asl annahu yastati'. ولكن إن كان أصابه مرض أو أراد أو سافر فإنه يجوز له أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا الدليل السادس ربما. Seseorang hakikatnya mampu dia untuk berpuasa, untuk melaksanakan puasa tuh dalam kondisi standar dia bisa. Oke? Tapi ketika seseorang enggak lagi berada dalam kondisi standarnya, dia sedang sakit kah? Atau dia sedang dalam melakukan perjalanan. Pada saat itu datanglah keringanan baginya untuk enggak berpuasa. Dan agar dia mengqadha'nya nanti pasca Ramadan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa di antara kalian berada dalam keadaan sakit atau berada dalam keadaan safar, maka agar dia membalasnya, yakni membayar puasanya di hari yang lain. Khamisan min al-qawaid al-mundarijah qa'idatu la wajib ma'al ajz. La wajib, ay la yakun hunaka syai'un wajibun. Ya. Masuklah ke dalam kaidah-kaidah yang merupakan keturunan dari kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Yang pertama, la wajib ma'al ajz. Tidak ada kewajiban seiring dengan kelemahan. Kelemahan maksudnya ketidakmampuan. Ya, tidak ada kewajiban seiring dengan ketidakmampuan. La wajib ma'al ajz. Qa'idatu tsaniyah la muharrama ma'al wa min amthilatuhu as-sabiqah. Ya. Perumpamaannya adalah dari kaidah ini, la wajib ma'al ajz, tidak ada kewajiban seiring dengan ketidakmampuan, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, seseorang nggak bisa sholat, seseorang nggak bisa puasa, dan lain-lain. Itu contoh kasusnya. Ya. Al-qa'idatu tsaniyah, ad-daruratu tubihul al-mahdhurat. Kemudian kaidah berikutnya, ad-darurah tubihul mahdhurat. Ya. Perkara-perkara yang sifatnya mendesak, otomatis akan memberikan kebolehan atau menjadikan boleh perkara-perkara yang dilarang dalam kondisi standar, kondisi normal. هذه القاعدة يذكرها بعضهم مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير ويذكرها بعضهم تحت مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال ولكل وجهة هو موليها. ولكل وجهة. طيب. Kaidah ini ad-darurah tubihul mahdhurat. Sebagian orang menyebutkan ini sebagai anak dari kaidah masyaqqah tajlib at-taisir. Oke? Sebagai keturunannya. Tapi sebagian orang menjadikan kaidah ini sebagai keturunan nanti kaidah yang la darara wa la dirara. Oke? Dan setiap pola pandang punya, ya, setiap sisi punya pola pandang masing-masing.
Ya. نحن نؤخرها إلى اللقاءات والسفرة القادمة memanfaatkan waktu. Nah, kita akan bahas nanti kaidah-kaidah yang itu, oke? Di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. وأكتفي بمسألة مهمة وهي هل كل مشقة تجلب التيسير؟ Oke, tapi dalam pertemuan kali ini aku ingin menekankan satu poin. Ketika kita katakan bahwasanya kesulitan otomatis mendatangkan kemudahan, gitu kan? Tapi apakah semua kesulitan otomatis mendatangkan kemudahan? Gitu. وهذه من الأهمية بمكان لأننا رأينا الناس قد توسعوا في قاعدة المشقة ويستدلون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تشددوا على الناس استدلالا في غير موضعه الصحيح. Penekanan poin ini penekanan yang penting. Dikarenakan banyak di antara manusia yang menggunakan dalil ini tidak pada tempatnya masing-masing. Dan dia berluas-luas di dalam kaidah ini, bermudah-mudah di dalam agama dengan hujah bahwasanya sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan pada kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Namun mereka menempatkan dalil tersebut tidak pada tempatnya. Al-jawab laisa kullu masyaqqatin tajlibu at-taysir. Maka jawabannya adalah tidak semua kesulitan mendatangkan kemudahan. أولا هناك مشاق جاء الشرع باعتبارها وجعلها سببا للتخفيف على كل حال. كيف شيخ؟ هناك مشقة جعلها الشرع ونص عليها أنها سبب من أسباب التخفيف مطلقا كالسفر، سواء كان هناك مشقة شديدة أو في الطائرة والمكيف أو لا. هذه نص عليها الشرع أن السفر سبب من أسباب القصر والفطر، فهذا سبب منصوص عليه يعمل به كما هو، ولا يقال لا يجوز القصر والفطر لأن المشقة ليست كثيرة أو حاصلة. هذه نخرجها أولا منفصلة. Nanti itu diantara pembahasan yang nantilah kita bahas bahwasanya bahkan ada kesulitan-kesulitan yang mendatangkan kemudahan, padahal kesulitan tersebut hakikatnya telah tiada di dalam syariat. Tapi kemudahan tersebut tetap ada di dalam syariat. Ya, contoh, misal di dalam perjalanan seseorang akhirnya bolehlah dia menjamak sholatnya atau tidak puasa. Padahal di dalam perjalanan tersebut dia telah menemukan fasilitas dan kenyamanan yang mungkin bisa jadi lebih nyaman dia daripada di rumahnya. Iya kan? Dengan AC dan lain-lain. Tapi apakah keringanan tersebut hilang? Enggak juga. Tetap ada keringanan tersebut. Maka maksudnya, apakah semua kesulitan otomatis mendatangkan keringanan? Begitu. Contoh. Nah, musafir al-qasru wal fitru lil musafir. Contohnya tadi dikatakan mengqasar salat dan tidak berpuasa buat orang yang melakukan perjalanan. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-shalah. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-shalah. Tidak mengapa kalian menyingkat salat, mengqasar salat. Ala kulli hal yajuzu lakal qasr. Wa yushra'u lakal qasr, yushra'. Berarti memang disyariatkan bagimu, boleh bahkan disyariatkan bagimu untuk menyingkat salat di dalam keadaan perjalanan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun ay fa aftar. Hada inda ulama al-usul ismuhu al-muqtada wa at-taqdir. أي فمن كان منكم مريضا فأفطر فيجب عليه عدة من أيام أخرى. Demikian juga dalil barang siapa yang diantara kalian berada dalam keadaan sakit atau berada di dalam perjalanan, maksudnya di dalam kaidah usul tadi, di dalam fikih ini pembahasannya, maridon fa'aftara, barang siapa di antara kalian yang sakit kemudian dia akhirnya buka puasa, begitu nggak puasa, ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka agar dia menggantinya di hari lain. Idzan al-khulasa awalan ma thabata an-nass ala annahu sababun lit-takhfif fa innahu yu'tabar ala kulli hal. Maka kesimpulannya adalah apa-apa yang memang ditegaskan oleh nas bahwasanya itu kasus yang mendatangkan kemudahan, maka itu dianggap
Ya, memang kasus demikian boleh digunakan hujah untuk mendatangkan kemudahan seperti sakit dan perjalanan. Emang disebut sama syariat. Fokus. Thanian al-masyaqqatu qisman. Kemudian yang kedua, yang namanya kesulitan-kesulitan ini ada dua macam. Al-awwal hada terpisah, munfasil. ثانيا المشقة قسمان مشقة معتادة ملازمة للعبادات لا تنفك ولا تنفصل عن العبادات. Yang pertama, kesulitan yang memang pada dasarnya pasti ada pada setiap ibadah. Pasti ada pada setiap ibadah. Nggak mungkin ada sebuah ibadah yang tidak mengandung kadar kesulitan. Nggak mungkin. Pasti ada pada setiap ibadah. فهي ملازمة للعبادة لا تنفك ولا تنفصل عنها. Kadar kesulitan yang pasti ada pada setiap ibadah itu maksudnya. كالاستيقاظ لصلاة الفجر فيه نوع من المشقة. Sebagaimana sholat subuh. Seseorang mesti bangun dari tidur. Dan itu kesulitan. والخروج من البيت إلى المسجد لصلاة الظهر في الحر والشمس والعرق. Keluar rumah, berangkat ke masjid. Ya gak? Panas dan lain-lain. Itu mengandung kadar kesulitan. والصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان. Demikian puasa. Dari awal terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Belum lagi aktivitas-aktivitas yang harus tetap dilakukan oleh seseorang dalam keadaan berpuasa tersebut. Itu mengandung kadar kesulitan. والجهاد في سبيل الله. Demikian juga jihad di jalan Allah. Mengandung kadar kesulitan. هذه مشاق موجودة مع العبادة لا يمكن أن تأتي العبادة بدون هذه المشقة. Nah kesulitan yang tipe ini, yang tipe pertama ini, kadar kesulitan yang pasti ada pada setiap ibadah. Nggak mungkin terpisah sebuah ibadah dari kadar kesulitan tersebut. قلت أو كثرت المشقة. Mau dikit, mau banyak, mau berbeda-beda kadar tersebut, tapi pasti ada kadar itu di dalam setiap ibadah. هذا النوع من المشاق لا يجلب التيسير ولا يسبب التخفيف. Nah, kesulitan yang begitu tadi itu enggak mendatangkan kemudahan. Nah, ini jawaban yang tadi. Apakah semua kesulitan mendatangkan kemudahan? Gitu. Kesulitan yang sifatnya memang kadar wajib yang harus ada pada setiap ibadah itu tidak mendatangkan kemudahan. لماذا؟ Kenapa? لأن الذي خلق هو الذي شرع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Kenapa demikian? Karena yang menciptakan, yakni zat Allah, yang menciptakan makhluk, dialah yang mensyariatkan hal tersebut. Dan Allah berfirman, tidakkah ala ya'lam man khalaq, tidakkah zat yang menciptakan ini lebih mengetahui tentang apa yang diciptakannya, dan dia zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. الذي شرع وأوجب عليك الاستيقاظ لصلاة الفجر والوضوء في الماء البارد والخروج إلى الظهر هو يعلم حالك وأن فيه نوع من المشقة ولم يغب عنه ذلك سبحانه. Zat yang menciptakanmu dan mensyariatkan bagimu agar kamu mesti bangun dari pagi-pagi untuk sholat subuh, kena wudhu air dingin, berangkat ke masjid, belum lagi kalau panas berangkat lohor ke masjid ini itu. Dia mengetahui hal tersebut, apa yang disyariatkannya itu mengandung kadar kesulitan, dia tahu. السبب الثاني ولأن هذه العبادات لا يمكن أن تقوم بدون هذه المشاق فلو راعى الشرع أي جعل هذه المشاق سببا للتخفيف لما قامت العبادة. ما بقيت. Apabila syariat menjadikan kadar kesulitan yang itu, yang cuma segitu tuh tadi, itu juga menjadi sebab datangnya keringanan di dalam syariat, akhirnya nggak bersisa ibadah apapun. Manusia meninggalkan semua bentuk ibadah akhirnya. ثالثا أو السبب الثالث ولأن مصالح هذه العبادات أعظم من مراعاة هذه المشقة. Dan juga dikarenakan maslahat-maslahat yang didatangkan dari ibadah yang mengandung kadar kesulitan tadi,
maslahat yang didatangkannya itu jauh lebih besar daripada kadar kesulitan yang terjadi pada ibadah itu. Gitu. Ini sebabnya, sebab yang ketiga. نلخص النوع المشقة المشاق قسمان. القسم الأول مشاق لا تنفك ملازمة للعبادة لا تنفك عنها لا تجلب التخفيف والتيسير. Oke, kita rangkum nih. Oke, kesulitan itu ada dua macam. Kesulitan yang pertama adalah kadar kesulitan yang sifatnya memang wajib ada pada setiap ibadah. Yang nggak mungkin ibadah terpisah dari kadar kesulitan tersebut. القسم الثاني المشاق التي تنفك عن العبادة وليست ملازمة لها دائما. Nah, kesulitan yang kedua baru. Kesulitan yang memang ibadah terpisah darinya. Maksudnya kadar kesulitan yang berlebih. Oke? Dan tidak selalu ada kadar sedemikian rupa di dalam ibadah. Maksudnya itu. نستطيع أن نقول مشقة طارئة. Ini yang kita bilang masyaqqah tari'ah, kesulitan yang sifatnya kasuistis. Nah, udah itu tari'ah paling mantap itu. Kasuistis. Ya. هذا القسم الثاني ينقسم أو يتنوع إلى 3 أنواع. Nah, kesulitan yang ini nih. Yang tipe kedua nih ya, bukan kesulitan yang pertama. Kesulitan yang sifatnya kasuistis. Terjadi sometimes. Oke? Ini ada 3 macam. Kita pecah. أو 3 مراتب. Atau 3 level. الأولى Yang pertama. مشقة خفيفة طارئة. وخفيفة. Yang pertama. Kesulitan-kesulitan yang terjadi pada kasus-kasus tertentu tapi dia terhitung ringan. Masuk dalam kategori ringan. كألم في الضرس. Seperti sakit gigi. أو جرح في الأصبع في اليد أو في الرجل. Atau sakit di jari. Sakit di jari keiris. يقطع بصلا. Dia lagi ngiris bawang. فقطع يده. Keiris tangannya. Tuh. Aduh. لماذا لا تصوم يا فلان؟ Kenapa kau nggak puasa wahai fulan? Saya sakit. Lagi sakit. Ini melukai. Nih keiris. Iya. Tidak bisa. Nggak bisa puasa. Ya. Sulit. Susah puasa. أنا لا أستطيع لأنني مريض أشعر بألم وجرح في يدي ويصعب علي ويشق علي الصيام. Begitu. ما الدليل؟ فمن كان منكم مريضا فأنا مريض. Nggak puasa, dalilnya apa? Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka boleh bayar di hari yang lain. Naqul ini dalih. Kita bilang itu bukan dalil, tapi dalih. Katanya. إذن هذه مشقة خفيفة حكمها لا تجلب تيسيرا ولا تسبب تخفيفا. Ini yang pertama nih. Ya, kesulitan yang pertama. Betul kesulitan, tapi kategorinya masih sangat ringan. Yang ini enggak mendatangkan keringanan. لأن مصلحة العبادة أعظم من مصلحة هذا مراعاة والاهتمام والتخفيف بسبب هذا الجرح. Dikarenakan maslahat yang didatangkan dari ibadah yang harus didirikan itu jauh lebih besar. Ya. Daripada maslahat dijaganya kesulitan ini pada individu tertentu, ya. المرتبة الثانية مشقة شديدة عظيمة فادحة. Level yang kedua. Kesulitan yang sifatnya ribet banget. Tuh, gitu di bahasa kita. Nah. كالعملية الجراحية. Seperti lagi dioperasi. فكثير من العمليات الجراحية فيها مشقة قد تحتاج أن يصلي الإنسان جالسا. Kondisi demikian kadang memaksa seseorang akhirnya sholat mesti dalam keadaan duduk, gitu. أو ألا يسجد إذا كان في عينه مثلا عملية في عينه. Atau dia nggak bisa sujud. أو ألا يتوضأ. Bahkan nggak wudu. والمشقة شديدة.
Nah, kesulitan ini kesulitan yang emang beneran. وإذا berat. توضأ أو صلى جالسا أو صلى قائما أو صلى وسجد قد يلحقه ضرر أو مشقة شديدة. Apabila dipaksakan, dia sholat dalam keadaan normal, entah berdiri, kemudian dia sujud dan lain-lain, akhirnya bisa mendatangkan kesulitan yang sangat besar, bahkan mungkin mendatangkan madorot kalau dipaksakan. ما حكم هذه المشقة؟ Nah, hukum kesulitan yang level ini apa? هذه المشقة تجلب تيسيرا وتسبب تخفيفا. Nah, kesulitan yang ini, yang kedua ini, iya, kesulitan yang sifatnya mendatangkan keringanan, kemudahan. إلى هنا jelas. Sampai sini jelas ya? mudah. المرتبة الثالثة. Tapi ada level yang ketiga. مشقة متوسطة ليست شديدة وليست خفيفة. Kesulitan yang sifatnya sedang-sedang. Dia enggak masuk ke yang pertama, tapi enggak juga masuk ke yang kedua. ما ضابطها حتى نعرف أنها متوسطة. Dobitnya apa? Oke, ketetapan pada bentuk kesulitan demikian itu apa? Sehingga kita menghukumi itu termasuk masyakoh yang sifatnya sedang. قال بعض العلماء نضبطها بالتقريب. إن كانت قريبة من الشديدة جعلناها تجلب التيسير. وإن كانت قريبة من الخفيفة لا تجلب التيسير. Jadi ulama menjadikannya dengan kaidah. Oke, dobit nih. Menyikapi kesulitan yang sedang-sedang ini. Kalau ternyata lebih condong dekatnya kepada kesulitan yang berat tadi, maka kita hukumi dia ya udah termasuk kesulitan yang mendatangkan keringanan. Tapi kalau kesulitan tersebut condongnya lebih kepada kesulitan yang pertama tadi, yang enteng, toh masih bearable, masih bisa ditanggung, masih bearable. Maka kita hukumi dia masuk yang mudah dan nggak usah mengambil keringanan. خلاصة ضابطها التقريب. Maka kesimpulannya, kesimpulannya, syarat bagi kesulitan yang level 3 ini adalah takrib. Dekatnya kemana? ضابطها artinya. Artinya ضابطها. Ketetapan. ستاندر أيضا يصح هنا. Standarnya, ya standarnya. ستاندر التقريب. Lihat dekatnya kemana? Ke arah yang kesulitan pertama atau kesulitan yang kedua? Dihukumi sesuai dengan yang lebih dekat. قال بعض العلماء ضابطها العرف والعادة فما كان في عادة الناس أنها مشقة شديدة جعلناها سببا للتيسير وما كان في عرفهم أنها ليست شديدة لا نجعلها سببا للتيسير. Sebagian ulama juga berpendapat berbeda. Mereka bilang dobitnya enggak kepada kedekatan ke yang satu apa dua, tapi kepada urf. Apabila pada urf sebuah kaum, itu termasuk yang sulit dan kemudian bikin ribet seperti yang kategori kedua ini, maka kita hukumi sebagaimana urf yang berjalan. Tapi pada sebuah kaum ternyata ini hitungannya enteng, maka kita hukumi sebagaimana yang tipe pertama. Gitu. تعقب بعض العلماء هذين الضابطين فقال هذان ضابطان فيهما مشقة تجلب التيسير. Ada lagi ulama, mereka komentari dua dobit ini. Dobit yang pertama takrib tadi, ya. Dobit yang kedua urf. Ada golongan ulama ketiga mengomentari dua ini. Dua dobit ini bagaimanapun ujung-ujungnya sama. Yang namanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini masyaqqah khafifah. Ini masyaqqah ثقيلة شديدة ثقيلة. الإنسان مريض في المستشفى يحتاج إلى متر ستاندر حتى يقيس ثم ينظر مترا ثم ينظر أين الأقرب. هذا لا يستطيعه الإنسان. Kalau kita mau terapkan kata ulama yang ketiga nih, dobit yang tadi bagaimana mengukurnya? Misal seseorang sakit, dia menghitungnya gimana nih sakitnya yang mendatangkan kemudahan apa enggak? Apa dia taruh meteran? Ini kira-kira aku di mana nih? Antara 1 sampai 10 aku di mana gitu? Apa mesti begitu? Ininya aja, ngitungnya aja. Menghitung apakah ini lebih dekat kepada kesulitan yang berat atau kesulitan yang enteng? Ngitungnya aja, ini udah sebuah kesulitan. Mudah atau sulit? Apa? Susah. Mudah?
atau sulit? Gampang apa susah coba ngitungnya kira-kira? Susah. إذن هذا الضابط قالوا غير صحيح. Kalau gitu, dhabit yang tadi yang takrib yang dihitung dekat kemana? Nggak masuk, fals. مجرد تنظير teori doang. Teori doang Ya. katanya. أما في الواقع والعمل فيه صعوبة. Padahal mah kalau mau diterapkan ya sebenarnya nggak susah-susah amat sih. إذن نرجع له ماءه. Contoh. Selesai. Ya. طيب الضابط الثاني والمعيار الثاني بالعرف والعادة أعراف الناس مختلفة. Nah, syarat yang kedua atau dhabit yang kedua, ketetapan yang dua tadi yang pertama takrib, udah kita batalin nih, oke? Yang kedua urf, oke? Dikomentarin lagi sama para muhakkikin, para peneliti. Urf orang beda-beda, standar orang beda-beda. في البيت الواحد أبناء الشخص الواحد هذا الرجل Antibody. قوة والآخر يمكن ضعيف. بسبب المروحة كباس demam flu. Bahkan pada satu rumah bisa jadi kebiasaannya beda-beda. Orang dari garis keturunan yang sama dalam satu rumah. Yang satu antibodinya kuat, adiknya mungkin kena kipas angin doang dia meriang. Ada nggak yang gitu? ada. إذن أعراف الناس مختلفة لا يمكن أن نعلق بها الحكم في هذه المسألة. Tuh berarti urf tiap individu nih beda-beda, nggak bisa menjadi patokan di dalam permasalahan ini. بعضهم إذا جاءه الحمى أو جاءته الحمى لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد. Sebagian mereka kalau udah meriang itu sampai kagak bisa ke masjid pisan. Gitu. وبعضهم حمى شديدة ويخرج إلى المسجد ويعمل 6 أو 8 ساعات. Sebagian, kalaupun lagi flu dia bisa jalan dan bekerja sampai 6-8 jam nggak masalah. Kalaupun lagi dalam keadaan flu. فالعرف ليس ضابطا دقيقا. Maka urf nggak bisa menjadi patokan yang pas di dalam hal ini. Meneliti. أيضا دقيق ليس دقيقا. Iya. Pas. رنشي تفصيل. رنشي تفصيل. لكن تليتي هذا دقيق. إذا ما الحل؟ Iya dah, kalau gitu solusinya apa? الحل قال بعض المحققين المشقة المتوسطة ضابطها كل امرئ فقيه نفسه وأعلم بحاله والله مطلع عليه. Jadi para peneliti memberikan kesimpulan nih, kesulitan yang ketiga nih, yang sedang nih, oke? Setiap individu akan faham tentang diri masing-masing dan Allah Maha tahu dan kelak akan dia berurusan akan dengan Allah aja. Dah. أنا عندي حمى 38 ونصف. Oke. وأنت عندك حمى 38 ونصف. أنا أعرف أنني إذا ذهبت إلى المسجد سأمرض أسبوعا كاملا لا أستطيع الخروج. ويشق علي وأنت عادي biasa. Bisa, misal aneh demam 38,5. Syekh demam juga 38,5. Tapi Syekh tahu, kalau aneh paksain dalam kondisi demam demikian ke masjid, aku akan lebih parah sakitnya, bisa-bisa seminggu nggak ke masjid-masjid. Tapi aneh 38,5 biasa, mau aneh paksain ke masjid, mau kerja, biasa, nggak masalah. Tuh. يجوز لي أن أصلي في البيت ويجب عليه أن يصلي في المسجد. Dalam kondisi ini, boleh Syekh menghukumi dirinya untuk mengambil keringanan dan dia sholat di rumah. Karena pendapatnya wajib sholat berjamaah. Oke? Dan bagiku yang aku hukumi diriku, ini adalah sesuatu yang masih bisa aku tanggung, bearable, maka aku tetap terkena kewajiban untuk sholat di masjid. ألا يمكن أن يكون هذا سببا للتلاعب والمخادعة؟ Pertanyaan. Ya. Mungkinkah kasus demikian jadi sifatnya main-main orang, jadi peluang main-main seseorang? Gitu. Mungkin. Bisa jadi. ما الحل؟ Solusinya gimana dong? هذه عبادة هذا دين تعامل بين العبد وربه وهو أمانة بل الإنسان على نفسه بصيرة. Ini agama. Ya. Ini adalah muamalah antara seorang hamba langsung dengan Rabb-nya. Ya.
masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya kepada Rabb-nya. Maksudnya begitu. إذا أردت أن تلعب العب لكن لا تلعب بدينك لا تلعب بمنهجك. Kalau ente mau konyol, mau main-main, jangan kau bermain-main dengan agamamu. لأن الله يفضح من كان هكذا يفضحه. Karena Allah Subhanahu wa taala kelak akan membongkar topeng orang yang demikian, yang menjual agamanya. وقد رأينا هذا في أحوال كثير ممن يتظاهرون بأمور وأعذار وتبريرات. ولذلك نقول لا تعود نفسك على كثرة الأعذار والتبريرات لخطئك. قل أخطأت، قل قصرت، قل ضعفت. Nah, kita telah melihat banyak kasus di mana Allah bongkar orang-orang yang menjual atau membela dirinya dengan seolah-olah uzur, ternyata Allah bongkar, nggak demikian. Maka dari situ jangan kalian membiasakan diri kalian untuk menunggangi uzur. Nah, menunggangi uzur bahasanya enaknya. Oke? Katakan aku yang kurang, aku yang lemah. Katakan demikian, akui dengan gentle. Jangan kemudian kau tunggangi agama ini, uzur-uzur demikian. Jadilah pria sejati. Jadilah pria sejati. Kun rajulan sadiqan ma'a nafsik. Tuh, jadilah seseorang yang sportif pada dirinya sendiri. لا تعود نفسك المغالطات والمخادعات والتبريرات وإسكات الآخرين بأعذار يعلم الله أنك كاذب ومخادع. Jangan kau biasakan dirimu dengan uzur-uzur yang kau bela dirimu atau mungkin untuk menjawab orang lain supaya dia nggak rewel pada dirimu dengan uzur-uzur yang Allah Subhanahu wa taala hakikatnya Maha mengetahui bahwasanya kau sesungguhnya sedang berdusta. Inna ila rabbika ar-ruj'a yawma tubla as-sara'ir yawma yub'atsaru ma fil qubur wa yuhassalu ma fis sudur. Ingat, hari di mana dibongkar seluruh rahasia. Hari di mana dibongkar kuburan dan dikeluarkan isi-isinya. Sesungguhnya kalian akan kembali kepada Rabb kalian. وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين وسامحونا على الإطالة. Demikian. Alhamdulillah. وفق الله الجميع لمرضاته وجعلنا وإياكم ممن يتقيه حق تقاته. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita cukupkan demikian materi yang kita sampaikan. Kami mohon maaf akan kekurangan yang ada pada kami. Kami mohonkan kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kami untuk mengejar ridho, untuk melakukan berjalan di atas apa yang diridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.